Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang biofarmasetika sediaan optalmik. Yuk kita simak videonya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang biofarmasetika sediaan optalmik, yaitu bagaimana obat bekerja dan diserap pada mata, serta berbagai hambatan dan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, kita mulai dari konsep dasar terlebih dahulu. Nah, mata merupakan organ yang memiliki sistem perlindungan sangat kompleks. Ini menyebabkan pemberian obat secara topikal seperti tes mata seringkali memiliki bioavailabilitas yang sangat rendah, bahkan umumnya kurang dari 5%. Artinya hanya sebagian kecil obat yang benar-benar mencapai target di dalam mata. Pertama, kita bahas tentang barrier biologis mata. Nah, kornea merupakan struktur utama yang menjadi penghalang penetrasi obat. Kornea terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epitel yang bersifat lipofilik, stroma yang bersifat hidrofilik, dan endotel yang kembali bersifat lipofilik. Nah, struktur ini sering disebut dengan struktur sandwich karena sifatnya bergantian antara lipofilik dan juga hidrofilik. Nah, maka obat yang ideal untuk menembus kornea adalah obat yang bersifat amfipatik, yaitu memiliki keseimbangan antara sifat larut lemak dan juga sifat larut air. Selain kornea, terdapat juga konjungtiva yang memiliki permeabilitas tinggi, tetapi justru seringkali mengarahkan obat ke sirkulasi sistemik, bukan ke dalam mata. Kemudian ada sklera yang lebih permeabel dibanding kornea dan sering dimanfaatkan untuk penghantaran obat ke segmen posterior mata. Tidak hanya itu, mata juga memiliki mekanisme pembersihan alami seperti produksi air mata dan drainase nasolacrimal yang secara cepat membilas obat dari permukaan mata. Selanjutnya kita masuk ke hambatan prekorneal. Nah, salah satu hambatan utama adalah volume air mata yang sangat terbatas, yaitu sekitar 7-10 mikroliter. Nah, sementara satu tetes obat biasanya memiliki volume sekitar 35-55 mikroliter. Akibatnya, sebagian besar obat akan meluap keluar dari mata. Selain itu juga laju pergantian air mata cukup tinggi, sehingga waktu tinggal obat di permukaan mata sangat singkat dengan waktu paruh eliminasi hanya sekitar 2-5 menit. Nah, drainase nasolacrimal juga menjadi masalah karena sekitar 80% obat itu dapat langsung mengalir ke nasofaring dalam waktu 15 hingga 30 detik. Nah, hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas lokal tetapi juga dapat menyebabkan efek samping sistemik. Misalnya, sediaan timolol dapat menyebabkan bradikardia dan atropin dapat menyebabkan takikardia, terutama pada anak-anak. Berikutnya kita akan bahas struktur kornea sebagai sawar utama. Seperti yang sudah dijelaskan, epitel bersifat lipofilik dan memiliki pink junction yang kuat. Nah, sehingga menghambat obat hidrofilik. Nah, stroma yang bersifat hidrofilik justru menghambat obat lipofilik. Sedangkan endotel kembali menjadi penghalang untuk obat hidrofilik. Karena itu, obat dengan nilai log P optimal antara 1-3 akan memiliki penetrasi yang terbaik. Contoh obat dengan karakteristik ini adalah antara lain adalah timolol, pilocarpin, dan letanopros. Selanjutnya, mekanisme penetrasi obat ke dalam mata. Ada dua jalur utama, yaitu jalur korneal dan juga non-korneal. Pada jalur korneal terdapat 2 mekanisme, yaitu jalur intraseluler, jalur transseluler yang dominan obat lipofilik, dan jalur paraseluler yang terbatas untuk molekul kecil hidrofilik. Sedangkan pada jalur non-korneal, obat dapat masuk melalui konjungtiva dan sklera, yang biasanya digunakan untuk molekul besar atau target di bagian belakang mata. Namun jalur ini sering menyebabkan obat itu masuk ke sirkulasi sistemik sehingga kurang spesifik ke target intraokular. Kemudian kita bahas tentang faktor formulasi yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu adalah viskositas. Semakin tinggi viskositas larutan maka semakin lambat drainase obat, sehingga waktu kontak dengan kornea itu meningkat. Namun viskositas juga harus dijaga agar tetap nyaman dengan nilai optimal itu sekitar 15-25 cb. Nah, polimer yang sering digunakan antara lain itu adalah HPMC, PPA, asam hyaluronat, dan karbomer. Yang kedua itu adalah pH dan kapasitas dapur. Nah, pH fisiologis air mata adalah sekitar 7,4 pH. Nah, jika pH terlalu asam atau terlalu basah, maka akan terjadi iritasi yang memicu produksi air mata berlebih, sehingga obat itu semakin cepat tereliminasi.
Selain itu juga bentuk obat yang tidak terionisasi dapat lebih mudah menembus membran kornea. Yang ketiga itu adalah ukuran partikel. Nah, khususnya pada sajian suspensi, partikel yang terlalu besar dapat menyebabkan iritasi. Sedangkan partikel yang terlalu kecil, terutama dalam ukuran nano, dapat meningkatkan laju disolusi dan bioavailabilitas. Selanjutnya, parameter bioavailabilitas oftalmik. Nah, parameter yang digunakan itu meliputi Cmax, yaitu konsentrasi maksimum obat dapat humor aqueous. Yang kedua itu ada Tmax, yaitu waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum. Kemudian ada AUC yang menunjukkan total paparan obat dan waktu paruh eliminasi. Nah, eliminasi obat dari mata dapat terjadi melalui beberapa jalur seperti aliran keluar trabekular, metabolisme enzimatik, dan difusi ke bagian posterior mata. Terakhir, ada strategi peningkatan bioavailabilitas. Nah, strategi pertama adalah meningkatkan viskositas dan residence time dengan menggunakan polimer mukoadesif. Nah, polimer ini dapat berikatan dengan mukus pada permukaan mata, sehingga memperpanjang waktu kontak obat. Strategi kedua ada in situ gelling, yaitu sistem yang awalnya berbentuk cair, tetapi berubah menjadi gel ketika berada di mata. Nah, perubahan ini dapat dipicu oleh suhu, pH, dan ion dalam air mata. Contohnya adalah polaxamer yang sensitif terhadap suhu, serta gelangum yang sensitif terhadap ion. Nah, strategi ketiga adalah penggunaan penetrasi enhancer, seperti benzalkonium klorida atau EDTA, yang dapat meningkatkan permeabilitas kornea dengan membuka thin junction. Namun penggunanya harus hati-hati karena dapat bersifat toksik jika digunakan jangka panjang. Selain itu, teknologi canggih seperti nanopartikel, liposom, prodrug, dan implan periopolar juga dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengantaran obat ke mata. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan, pengantaran obat ke mata merupakan tantangan besar karena adanya berbagai hambatan biologis dan fisiologis. Nah, oleh karena itu diperlukan pendekatan formulasi yang tepat untuk meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas terapi.